Kembali lagi bersama Rombong. Kali ini kita masuk ke Marine School ke bagian yang kedua. Wang Qi gelisah atas kepergian Siwo. Ia pun keluar untuk mencari ketenangan. Kebetulan Sun juga keluar. Tak lama, mereka melihat Siwo dan Sondok yang datang. Wang Qi pun tersenyum. Keduanya sepakat bertukar tempat tidur tanpa perkelahian. Mereka pun diundang ke upacara penyambutan sekolah. Sondok memberitahu jika tempat yang digunakan untuk penyambutan sangat berbahaya. Ia sengaja menakut-nakuti Siwo dan Wang Qi. Sampai di ruang atas, mereka berdua dikurung dalam sel dan dikepung seluruh murid. Saat hendak memulai perkelahian, suasana tegang langsung mencair. Keduanya ditipu dengan kebohongan Sondok dan lainnya. Mereka semua masuk sel dan mengucapkan selamat datang untuk Wang Qi dan juga Siwo. Sedangkan Jun yang tak menyukai Siwo dan Wang Qi tetap tak mengakui keberadaan keduanya. Saat sedang bersantai, Siwo menanyakan tentang ruang rahasia di sekolah. Para murid pun membenarkan keberadaannya. Mereka memberitahu jika di ruang rahasia terdapat benda yang dapat membuat pemiliknya menjadi kuat. Benda itu bernama Cintamani. Sayangnya, belum ada seorang pun yang berhasil mendapatkannya. Beberapa yang pernah mencoba mengambil Cintamani, ada yang mati. Selesai acara penyambutan, Siwo langsung tidur. Ia pun memimpikan masa lalunya. Sedangkan di tempat lain, pria yang merupakan ayah kandung Siwo terbaring koma. Ia tak sadarkan diri sejak insiden kebakaran yang menimpa keluarganya. Siwo terbangun dan keluar. Hari berikutnya, Sun ditugaskan melatih Wang Qi dan Sondok diberi tugas melatih Siwo. Selain mereka, semua murid pun sedang berlatih untuk menghadapi ujian sekolah. Wang Qi belajar dengan serius karena sebelumnya telah bertemu Sondok dan berjanji akan menang. Wang Qi sangat berharap menang untuk bisa mewujudkan kencannya dengan Sondok. Selain latihan bela diri, mereka juga akan ada ujian meditasi. Siapapun yang tak bisa melawan trauma masa lalunya, tak akan lulus ujian. Siwo pun berlatih, dan setelahnya ikut ke kelas meditasi. Saat sedang melakukan meditasi, Siwo mengingat masa lalunya dan menceritakannya pada sang guru. 아이가 보입니다. 울고 있는 아이였습니다. 그 아이도 Kepala sekolah pun diam-diam memperhatikan dari luar. Di saat yang sama, ayah Siwo mengakhiri masa komanya dan sadarkan diri. Di tempat lain, pengawal ayah Wang Qi yang selama ini memantau perkembangan ayah Siwo sedang mencari tahu alasan ayah Wang Qi menunggu ayah Siwo siuman. Tak ada yang tahu tentang ayah Siwo selain mereka. Siwo pun tak tahu jika ayahnya masih hidup. Dan ayah Wang Qi sudah mendapat kabar jika ayah Siwo sudah sadar. Di tempat lain, Sun menaruh kecurigaan pada Siwo yang memiliki trauma masa kecil. Ayah Sun tak menanggapi sehingga Sun marah. Kepala sekolah diam saja dan menatap fotonya dan Sun. Ia tak pernah memberitahu Sun kebenarannya jika Sun bukanlah anak kandungnya. Kepala sekolah pun teringat perkataan Siwo tentang traumanya. Ia jadi teringat sahabatnya yang tak lain adalah orang tua Siwo dan Sun. Namun kepala sekolah belum tahu jika Siwo juga anak sahabatnya. Hari berikutnya, Siwo dan Sondok terpaksa berlatih sambil mencuci pakaian teman-temannya karena kalah dalam permainan gunting batu kertas. Wang Qi pun sangat serius berlatih agar bisa menang dan berkencan dengan Sondok. Setelah beberapa waktu menemui Wang Qi, Sondok segera menemui Siwo untuk merubah strategi agar menang melawan Wang Qi. Di tempat lain, ayah Wang Qi menemui ayah Siwo. Namun yang pertama dicari oleh ayah Siwo adalah keberadaan anak-anaknya. 저는 국제 무리매를 후원하고 18년 동안 코마 상태였기 때문에. Di Morim, ujian sudah dimulai. Para juri sudah siap memberi ujian. Ujian dimulai oleh Jun dan Sun yang bertanding tanpa tongkat. Dan hasil akhirnya keduanya seri. Selanjutnya pertandingan kelas pemula yang dilakukan Wang Qi dan Siwo. Mereka bertanding menggunakan tongkat. Dalam pertandingan ini, Wang Qi benar-benar serius dan menguasai arena. Ia tak memberi kesempatan sedikit pun kepada Siwo untuk menyerang. Wang Qi begitu bersemangat hingga tak sadar jika sebenarnya Siwo sedang menunggu Wang Qi lelah agar bisa menyerangnya dengan mudah. Semua mengira jika Siwo tak mendapat pelatihan yang serius dari Sondok. Karena di arena, Siwo tak bisa menyerang lawan.
Setelah cukup lama menangkis serangan Wang Chi, akhirnya Siwo mendapat celah dan berhasil mengalahkan Wang Chi di akhir durasi. Sayangnya, ujian tersebut dianggap seimbang oleh juri. Mereka pun menerima dan bersiap untuk ujian lainnya. Wang Chi pun cukup kecewa, namun ia tak menyerah dan tetap ingin menang di ujian berikutnya. Sun pun menemui ayahnya dengan harapan mendapat bocoran ujian. Namun usahanya sia-sia. Wang Chi pun mengingatkan Siwo jika dirinya pasti menang melawan Siwo di ujian berikutnya. Makin malam Wang Chi tak bisa tidur karena suara piano. Sedangkan Siwo terlihat sangat nyenyak. Dan karena penasaran, Wang Chi pergi ke sumber suara. Ia pun melihat Sun yang memainkannya. 너였냐? Setelah mendengar cerita Sun, Wang Chi memberitahu Sun berkat musiknya, Siwo bisa tidur dengan nyenyak. Siwo sendiri bisa tidur nyenyak karena saat masih kecil, sang ibu selalu memutarkan musik yang sama seperti yang dimainkan oleh Sun. Di masa kini, keduanya tak saling tahu jika mereka adalah saudara. Keduanya terpisah di masa lalu karena kebakaran yang dialami. Sementara itu, kepala sekolah ke ruang atas yang berbentuk sel. Ia berencana untuk membuat sebuah pesta yang merupakan bagian dari ujian. Ayah Sondok masih tak tahu jika sebenarnya anaknya sekolah di Morim. Seluruh siswa pun datang di hari ujian layaknya pergi ke pesta. Mereka menggunakan pakaian rapi dan menikmati cemilan. Setelah penilaian, juri menemukan banyak nilai yang seimbang. Kepala sekolah pun menambahkan ujian meditasi tanpa sepengetahuan siswa. Ia ingin melihat sejauh mana Sun dan Siwo mengatasi traumanya yang sama. Beberapa siswa kemudian diberi minuman rahasia tanpa sepengetahuan mereka. Mereka meminumnya karena mengira itu adalah minuman biasa. Setelah meminumnya, mereka tak sadarkan diri. Dan ketika bangun, mereka sudah berada di dalam sel yang berada di lantai atas. Dan sel tersebut dikunci. Tak lama keluar kepulan asap yang membuat Sun dan Siwo lemah. Sun hampir pingsan sedangkan Siwo merasakan sakit telinganya yang mulai kambuh.